Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, Sobat Yorsay, dimanapun kamu berada. Selamat datang di acara Yorsay Class English Like Native. Wow, gimana nih kabarnya sore hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan juga bahagia tentunya ya. Apalagi hari ini teman-teman ada di kelas Yorsay buat belajar bahasa Inggris. Nah teman-teman, hari ini adalah kelas bahasa Inggris Yorsay yang kedua, di mana yang pertama kemarin kita bahas tentang subject and verb agreement. Hari ini kita akan membahas tentang conversation. Nah, aku penasaran nih di sini siapa aja yang kemarin ikut kelas hari pertama. Apakah banyak atau teman-teman di sini baru nih? Oke, buat teman-teman silakan yang kemarin ikut kelas hari pertama ketik di kolom chat angka 1. Aku penasaran. Apakah di sini teman-teman mengikuti kelas 2 hari berturut-turut atau cuman baru pertama kali ikut? Coba aku lihat respon teman-teman ya. Wow, ternyata baru 1 orang nih yang kemarin ikut kelas. Nah, kelas kita hari ini berkolaborasi dengan Titik Nol English Course dan pastinya teman-teman hari ini juga akan dibimbing oleh mentor kita dari Titik Nol English Course, ada Kak Tesya. Oke, kita invite Kak Tesya langsung. Halo Kak Tesya, apa kabar? Halo Mbak Mulia, Mbak Mulia baik. Oke, hari ini udah siap ya Kak ya buat kasih materi tentang speaking ya Kak? Iya, benar. Speaking practice. Oke, nah teman-teman sebelumnya aku mau ngingetin untuk mengikuti acara ini sampai akhir karena link presensi akan dibagikan di akhir acara. Dan link tersebut nantinya akan digunakan teman-teman untuk klaim e-sertifikat. Teman-teman juga disarankan untuk membuat Instagram story dengan tag akun @yoursay_id dan juga tag akun @titik_nol_english. Instagram story ini juga merupakan syarat buat teman-teman untuk klaim e-sertifikat. Selanjutnya teman-teman silakan untuk mengaktifkan kamera karena ini kelas speaking, jadi supaya kelasnya lebih interaktif, lebih mudah gitu ya interaksinya, silakan aktifkan kameranya teman-teman. Oke deh, kira-kira kita langsung aja lanjut ya ke bagian materi. Halo Kak Tesya. Hai. Oke, aku langsung serahkan ke Kak Tesya, silakan. Oke, thank you Mbak Mulia. Oke teman-teman, aku share screen dulu ya. Oke, jadi kalau aku lihat di kolom chatnya, lumayan banyak ya yang kemarin ikut kelas ini. Nah, seperti yang udah saya jelaskan kemarin, jadi karena kemarin kita udah mempelajari nih materi tentang subject verb agreement, hari ini kita coba akan speaking practice. Kita akan praktek speaking langsung gitu ya. Jadi teman-teman jangan malu-malu karena ini kelas practice, jadi beraniin aja gitu. Coba-coba speaking aku udah bener belum ya? Atau bodo amat ya bener salahnya, yang penting aku udah berani dulu gitu.
Nah, sebelumnya karena kemarin aku kasih mini quiz di akhir gitu kan, jadi ada 10 soal, teman-teman diminta untuk menjawab gitu ya, apakah soal tersebut polanya udah benar atau belum. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang speaking practice-nya, kita bahas dulu ya mini quiz yang kemarin. Langsung aja nomor satu ini kalau kita lihat kalimatnya di sini yang menjadi subjeknya itu adalah scientist. Scientist di sini ya. Di sini ada S. Scientist ini secara arti itu adalah orang yang terlibat dalam sains gitu ya, orangnya bukan subjeknya, bukan mata kuliah, mata pelajaran, bukan subjeknya, tapi orangnya, orang yang bertindak langsung. Berarti kalau dia pakai S, itu artinya orangnya banyak gitu ya. Nah, karena dia subjeknya jamak atau plural, maka di sini yang salah itu adalah is. Gitu. Jadi, is ini harus kita ganti menjadi are. Nah, yang benar adalah scientists are trying to determine if there's teman-teman azan. Kalau gitu gimana kalau tunggu azan dulu ya? Ini kayaknya mau azan deh. Tapi kita bahas dulu soal nomor satu. Jadi yang benarnya adalah scientists are trying to determine if there's a relationship between saccharin and cancer. Gitu ya. Jadi nomor satu kalimatnya salah. Yang harusnya itu is-nya diganti are. Gitu ya. Kita lanjut dulu ke nomor 2. Siapa nih nomor satu yang benar? Teman-teman bisa chat di kolom komen ya. Oh ya, by the way, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, feel free untuk langsung drop question-nya di kolom komentar. Gitu. Jadi nanti aku coba langsung jawab pertanyaannya, gitu ya. Jadi sepanjang sesi nggak perlu harus nunggu di belakang dulu, nggak perlu disimpan dulu pertanyaannya, tapi langsung aja ditanyakan. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 ini kita lihat di sini ada kita cari dulu nih subjeknya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengidentifikasi satu kalimat benar atau salah, kita lihat dulu subjeknya. Gitu. Di sini kita lihat subjeknya itu ada di sini education and health. Education and health. Berarti di sini ada 2 subjeknya. Gitu ya. 2 mata bidang gitu. 2 bidang edukasi dan bidang kesehatan. Nah, karena ini dua bidang gitu ya, maka dia hitungnya jamak. Nah, oleh karena itu is-nya itu harus diganti menjadi are. Jadi yang benar, education and health are important aspects to improve people's life quality. Itu ya. Yang benar itu adalah are, teman-teman. Is-nya diganti are. Lanjut nomor 3 nih. Number 3, the number of plastic waste. Kita lihat subjeknya yang mana. Kalau kita lihat pola kalimatnya, di sini yang menjadi subjek adalah the number of plastic waste. Gitu ya. Tapi untuk menentukan verbnya, kita harus melihat kata sebelum of. Karena di sini katanya adalah the number. The number itu mau apapun di setelah of-nya, itu pasti verb-nya itu tunggal. Gitu ya. Mau itu the number of flowers, the number of people, itu pasti is di sini. Karena the number itu emang hukumnya verb-nya itu tunggal. Oke, ada satu lagi nih selain the number. Aku create di sini aja ya. Selain the number, ada juga yang namanya a number. Nah, the number sama a number ini beda teman-teman penggunaannya. Jadi nggak bisa disamain, walaupun secara arti sama-sama sejumlah. Gitu ya. Terus apa sih bedanya? Bedanya adalah, aku tulis dulu di sini.
the number sama a number itu pasti diikuti oleh subjek yang atau noun yang jamak gitu. Plural noun. Oke, jadi contohnya kayak gini, teman-teman. The number of flower. Ini juga. Gitu ya. Dia sama-sama diikuti oleh harus diikuti oleh plural noun. Baik itu the number sama a number, cuma bedanya the number itu harus diikuti oleh singular noun. Sementara a number harus diikuti oleh plural verb. Itu ya. Nah, ini sering banget teman-teman muncul apalagi di soal TOEFL ya. Kalau teman-teman ada ikut tes BUMN, tes apalagi tes TOEFL, tes TPA yang ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Pokoknya tes apapun ujian masuk PNS itu biasanya ada pengecoh kayak gini. Nah, ingat aja kalau the number itu harus diikuti oleh singular verb, Teman-teman lagi azan, kita tunggu bentar ya supaya lebih kondusif juga. Oke, Kak. Kita tunda dulu ya teman-teman kelasnya karena sedang azan di tempat Kak Tesya, jadi kita tunggu sampai kondusif. Oke, teman-teman, di sini udah ada 45 peserta nih. Wow. Nah, teman-teman, ada informasi, jadi Yorsay menyelenggarakan kelas TOEFL Preparation Offline yang diadakan di Yogyakarta. Jadi di sini teman-teman ada yang dari Jogja nggak? Silakan ketik angka 5 kalau teman-teman dari Jogja. Ada yang dari Jogja teman-teman di sini? Wow, nggak ada. Silakan ketik angka 5 di kolom chat kalau ada yang dari Jogja di sini. Wow, nggak ada ternyata ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada di Yogyakarta, Yorsay mengadakan kelas TOEFL Preparation offline dan gratis gitu. Teman-teman bisa ikut langsung aja kelasnya karena masih ada beberapa slot kosong. Kapan lagi kan teman-teman belajar tips and trick mengerjakan soal TOEFL dan gratis pula. Ada nggak di sini? Coba aku lihat kolom chat lagi. Ada yang dari Jogja, teman-teman? Nggak ada. Nggak apa-apa deh kalau gitu. Kalau misalnya mungkin ada, silakan. Informasinya nanti teman-teman bisa langsung lihat di Instagram Yorsay, di yorsay_id. Gitu. Jadi kelasnya offline, besok banget hari Jumat. Kita akan belajar tentang gimana tips and trick mengerjakan soal TOEFL gitu. Ada yang nanya di kolom chat, yang online ada nggak Kak? Yang online belum ada, tapi nanti kita informasikan selanjutnya di Instagram Yorsay gitu. Nantiin aja teman-teman kelas-kelas selanjutnya. Kira-kira teman-teman ada ini nggak? Usulan atau mungkin ada nggak sih yang ingin teman-teman pelajari lagi di bahasa Inggris gitu? Kira-kira topik apa lagi nih? Atau mungkin bahasa lain, bahasa Korea, kelas bahasa Prancis, atau kelas bahasa Jepang mungkin. Ada nggak nih teman-teman yang ingin dipelajari lagi? Silakan tulis di kolom chat ya. Supaya nanti kita bisa lihat nih, minat teman-teman apa, jadi Yorsay bisa bikin kelasnya lagi ke depannya gitu. Ada? Kira-kira mau belajar bahasa apa lagi? Korea, Jepang. Wow, banyak banget nih peminat buat belajar bahasa Korea sama Jepang. Mungkin nanti bisa bikin Korean Day, kalau nggak Korean Month gitu ya, yang kelasnya khusus untuk bahasa Korea atau bahasa Jepang. Coba kita lihat lagi
bahasa Jepang, bahasa Korea. Wow, banyak juga peminatnya ya. Ada yang minat buat belajar bahasa Thailand. Wow, agak beda nih dari teman-teman lainnya. Bahasa Thailand lainnya Korea, Mandarin, Norwegia. Norwegia. Boleh. Ada lagi kelas bahasa Inggris tapi full English. Oke, jadi kelasnya full English. Jangan khawatir karena hari ini kita kan akan praktik speaking juga. Jadi of course full English nanti sama Kak Tesya. Teman-teman bisa praktik langsung. Mau listening supaya lancar. Listening juga oke, boleh bisa dicatat nanti sama teman-teman panitia di sini usulnya supaya kelasnya lebih menarik lagi ke depannya gitu. Bahasa Jepang, bahasa Korea. Oke deh, coba aku cek lagi Kak Tesya. Halo Kak Tesya, apakah di sana sudah kondusif? Sudah selesai azannya? Ya udah selesai. Oke, sudah. Kita bisa langsung lanjut aja, silakan Kak Tesya. Oke, by the way, karena tadi ada yang bilang mau listening English nih. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau belajar listening sekalian gitu ya, atau juga mau nambah vocab supaya bahasa Inggrisnya lebih advance, itu teman-teman bisa banget nih. Ada banyak banget di Netflix itu series-series yang bisa kalian pelajari bahasa Inggrisnya, gitu ya. Ini beberapa rekomendasi dari aku. Ada Friends, kalau mungkin ada yang pernah nonton atau sedang nonton gitu ya, Friends series. Terus ada juga aku lupa judul tepatnya, tapi kalau nggak salah Grey's Anatomy. Gitu ya. Jadi tentang dunia kesehatan nih. Atau kalau misalnya mau I'm not sure ini benar atau enggak, pokoknya kurang lebih kayak gini, Grey's Anatomy. Atau The Grey's Anatomy, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Terus ada lagi nih satu lagi yang dia seriesnya itu seputar hukum gitu ya, judulnya itu Suits. Nah gitu, jadi teman-teman kalau misalnya apalagi yang dari bidang studinya yang menyangkut hal itu, misalnya kesehatan, itu bisa banget nonton Grey's Anatomy. Jadi teman-teman bisa tambahin vocab dalam bidang kesehatan. Kalau misalnya teman-teman dari law, anak hukum, bisa banget tonton Suits. Gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi nomor 3 kalimatnya salah ya. Jadi are ini harus diganti menjadi is. And then nomor 4, some youngsters are just not sporty and should be allowed to study instead. Kalau kita lihat di sini mana nih yang menjadi subjeknya? Nah, ini yang menjadi subjeknya adalah some youngsters. Terus kita cek lagi. Oke, berarti kalau subjeknya adalah some youngsters, jamak, maka to be-nya atau verb-nya itu harus jamak juga. Oh, ternyata ini benar nih, are. Terus kita cek lagi ke belakang. Oh, ternyata ada should juga nih. Should itu kan kalau kita flashback ke materi kemarin, ini merupakan salah satu modal. Modal ini juga bisa menjadi verb. Loh, kok di sini ada 2 verb? Nah, ingat rumusnya kalau misalnya ada 2 verb, itu harus ada satu conjunction atau satu kata penghubung. Kita lihat di sini ada nggak penghubungnya? Oh, ternyata ada, yaitu and. Maka kalimat ini benar, gitu ya. Some youngsters are just not sporty and should be allowed to study instead. Gitu. Untuk si subjeknya itu nggak apa-apa, ada satu. Gitu. Yang penting dicek. Kalau misalnya verbnya 2, harus ada satu conjunction. Kalau verbnya 3, harus ada 2 conjunction. Verbnya 4, 3 conjunction, dan seterusnya. Gitu ya. Terus kita move on ke soal nomor 5. The levels of intoxication varies from subject to subject because of food. Nah, kalau kita lihat di sini yang menjadi subjeknya adalah the levels of intoxication. Panjang ya subjeknya ya sampai intoxication ini. Nah, kalau teman-teman nggak teliti, maka bisa jadi teman-teman bakal menganggap kalimat nomor 5 ini udah benar. Gitu ya, karena intoxication di sini 1, gitu ya. Oh, berarti di sini dia verb-nya adalah verb
singular juga, yaitu varies. Ternyata nggak gitu rumusnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada subjek kayak gini, kita harus lihat kata sebelum of. Kata sebelum of di sini adalah the levels. Karena dia ada s-nya, berarti dia jamak dong. Maka verb-nya juga jamak. Gitu ya, very. So far, teman-teman banyak yang benar atau banyak yang salah nih? Atau adakah yang ingin ditanyakan dari salah 1 sampai 5? Itu feel free untuk tanyakan aja di kolom chat ya, teman-teman. Oke, ini tadi yang the number sama a number. Sekarang kita lanjut ke soal 5 berikutnya. Mathematics are the science that deals with the logic of shape, quantity, and arrangement. Nah, ingat kemarin mathematics ini adalah salah satu bidang studi, mata kuliah, mata pelajaran. Ya, maka penulisannya emang harus pakai S. Mau itu tunggal, mau itu jamak harus pakai S. Gitu ya. Jadi ini udah benar nih, mathematics. Justru kalau dia nulisnya matematik, maka yang salah ini adalah si subjeknya. Ini udah benar nih subjeknya mathematics. Terus verb-nya apa nih? Benar nggak nih? Apakah are atau is? Nah, karena dia mata pelajaran, yang penulisannya emang harus ditambahkan s di belakangnya, maka verb-nya itu harusnya is gitu ya. Mata pelajaran mau itu belakangnya ada s, mau itu nggak ada, tetap harus verb tunggal gitu ya, yaitu is. Mau itu mathematics, physics, terus chemistry, itu harus is verb-nya. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. One major benefit of sports is that it helps children's physical development. Kita cek dulu nih, mana nih yang menjadi subjeknya. Ternyata di sini ada panjang nih subjeknya. One major benefit of sports. Panjang ya. Tapi ingat, kalau misalnya dia subjeknya panjang kayak gini, ingat sebelum of apa? Ternyata sebelum of itu one major benefit. Udah jelas banget ya di sini one, berarti verb-nya pun harus singular. Maka di sini udah benar is. Terus ternyata dia ada that nih. Di sini that ini berlaku sebagai conjunction atau kata penghubung gitu ya. Jadi kalau dia ada that, maka dia harus ada 2 verb. Verb yang pertama is, verb yang kedua apa nih, kita lihat dulu. Ternyata verb yang kedua itu adalah helps. Nah, si helps ini mengacu ke subjek yang mana nih? Sebenarnya one major benefit sama it ini sama ya. Si it ini pronoun dari one major benefit. Jadi karena ini it ini kan singular, tunggal, maka udah bener verbnya harus yang singular juga. Jadi kalimat yang ini benar ya teman-teman, yang nomor 7 ini. Oke, next. There was too many interruptions in this class because of confusing. Kita lihat di sini. Di sini apakah yang menjadi subjeknya itu there atau yang lain? Gitu ya. Jadi teman-teman, subjek itu nggak melulu harus terletak sebelum si verb-nya. Gitu ya. There ini itu nggak bisa dijadikan sebagai subjek. Gitu. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah too many interruptions. Gitu. Karena di sini interruptions-nya itu banyak, pakai s dia ya, maka di sini was-nya itu harus diganti menjadi were. Was ini adalah bentuk verb dari singular, bentuk verb singular. Gitu ya. Atau kalau teman-teman biasa mengenalnya dengan to be, itu boleh juga. Apapun istilahnya, dia harus jamak, karena di sini jamak. Interruptions. Gitu. Terus kita lanjut. There are nothing in the scoring criteria about including tenses or sentence constructions. Again, karena di sini ada there, maka yang menjadi subjeknya di sini adalah nothing. Ingat kemarin nothing, something, apa lagi?
anything, everything, semua yang saya sebutkan tadi, dia harus diikuti oleh verb yang singular. Verb singular di sini adalah is. Gitu. Kalau are ini adalah verb plural. Gitu ya. Jadi kalimat nomor 9 itu salah, yang benar are-nya diganti menjadi is. Kemudian yang terakhir, either Romeo or Juliet want to study abroad and achieve the scholarship. Ingat, di sini ada either or. Nah, kalau ada either or, maka yang harus kita perhatikan adalah subjek setelah or-nya. Karena di sini setelah or-nya itu si Juliet. Juliet ini kan satu orang ya, she. Dia perempuan satu orang. Maka dia harus diikuti oleh verb yang singular juga. Gitu. Ingat rumusnya, subjek singular, verb singular. Subjek plural, verb plural. Gitu ya. Itu aturan dasarnya. Tentu ada pengecualian, tapi ingat aja aturan dasarnya. Gitu. Nah, karena dia Juliet, maka di sini want-nya itu harus ada s, wants. Gitu ya. Yang benar, either Romeo or Juliet wants to study abroad and achieve the scholarship. Oh, ternyata di sini ada achieve juga nih. Ada verb achieve. Nah, teman-teman, notice nggak selain want, ada lagi nggak yang salah di kalimat terakhir ini? Ada yang mau jawab? Ada nggak nih yang salah di kalimat terakhir selain yang udah saya tandain? Ayo. Ada yang tahu jawabannya? Ini, teman-teman. Yang salah di sini adalah achieve. Achieve-nya juga salah. Ini ya, harusnya. Oke. Kenapa achieve-nya juga harus singular? Karena di sini ingat tadi kalau misalnya ada di sini kan ada and nih, ada satu conjunction, berarti di situ harus ada dua verb, gitu ya. Verb yang pertama itu adalah yang want, tapi salah karena ini Juliet jadinya wants. Verb yang pertama itu adalah wants. Verb yang kedua itu adalah achieve di sini. Nah, sama tetap ngikutin yang rumus either or tadi, karena si Juliet-nya ini adalah she, dia perempuan tunggal, maka si achieve-nya pun harus ditambahkan as achieves. Gitu ya. Jadi yang benar adalah either Romeo or Juliet wants to study abroad and achieve the scholarship. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ingat aja kalau misalnya teman-teman bilang subjeknya itu he, she, it, itu pasti setelahnya verb-nya itu harus ditambahkan as. Studies. She studies English. She talks about Barbie. She drinks coffee. Gitu ya. Ingat selalu ditambahkan as. Nah, langsung nih kita masuk ke common conversation questions from native speaker. Jadi kita langsung masuk ke topik hari ini, teman-teman. Setelah ini bakal ada practice, jadi teman-teman silakan kalau misalnya ada yang mau suka rela gitu ya, silakan chat aja di kolom komentar atau raise hand juga boleh. Apa aja sih yang kita pengen bahas di sini? Jadi sebelum di actual practice-nya, teman-teman harus kita at least nambahin beberapa vocab, nambahin beberapa pengetahuan supaya konten pembicaraan yang kita bicarakan itu lebih advance aja gitu, supaya terdengar seperti native speaker. Oke, yang pertama itu ada vocabularies and expressions, ada vocab dan ungkapan. Ada date and time, ada daily routine, sama terakhir Q&A. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja. Jadi not necessarily di akhir, kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung again chat di kolom chat.
Now, apa aja sih yang biasa ditanyakan oleh native speaker, gitu ya? Apa aja sih bahasan dari native speaker ini kalau ngobrol? Nah, biasanya mereka nanyain apa sih kegiatan yang biasanya dilakuin, gitu ya. Setelah itu, misalnya, let's say kita jawabnya aku biasanya suka membaca, gitu ya. Terus following question-nya, sebagai pertanyaan lanjutnya, itu biasanya mereka menanyakan seberapa sering, gitu ya. Kalau suka reading, seberapa sering reading, atau misalnya aku suka nih ke pantai, terus most likely setelahnya bakal ditanyain seberapa sering sih kamu ke pantai, gitu ya. Nah, jadi the type questions of what you usually or normally do. Apa aja sih pertanyaan-pertanyaannya, ya. Jadi teman-teman dibanding menggunakan kata kayak what do you do every day. Itu kan udah basic banget nih, apa yang kamu lakukan setiap hari, itu kan basic banget. Nah, supaya lebih advance, supaya lebih terdengar seperti native speaker, maka teman-teman bisa pakai ini. Yang pertama ada average day, sama aja setiap hari biasanya ngapain. Terus, what is your normal daily routine? Ya, jadi nggak hanya normal daily skincare, tapi ada rutin juga. Gitu. Teman-teman bisa pakai kalimat nomor 2. Atau bisa juga pakai ini, can you describe your typical day? Atau juga bisa pakai yang nomor 4. What do you usually do on weekends? Gitu. Jadi feel free teman-teman mau pakai apa aja. 1 sampai 3 itu intinya sama aja. Kamu biasanya ngapain aja tiap hari, ya. Kalau nomor 4 ini kan weekends. Tapi kalau teman-teman mau nanyain hari Senin sampai Jumat kamu biasanya ngapain? Itu weekends-nya bisa diganti menjadi weekdays. Gitu. Jadi ada weekdays, ada weekend. Weekdays Senin sampai Jumat, weekend itu Sabtu Minggu, gitu ya. Tapi teman-teman orang-orang biasanya ada juga sih yang bilang kalau Jumat malam itu udah weekend. Itu juga nggak apa-apa sih. Oke, ada yang mau practice speaking nggak? Menceritakan apa sih yang biasanya dilakukan di aktivitas sehari-harinya. Ada yang mau coba? Teman-teman? Biasanya ngapain aja sehari-hari kegiatannya? Tadi yang mau full English? Anyone? Apakah ada yang mau coba? Oke, kalau gitu sambil aku ngejelasin materi, teman-teman bisa banget kalau mau bikin semacam draft atau konsep. Atau teman-teman mau nulis dulu nih apa aja yang mau dibicarakan itu boleh banget. Gitu ya. Jadi nanti misalnya udah ready, tinggal bilang aja ke kolom chat. Kak, aku udah ready nih. Tuh. Oke, kita lanjut ya ke yang selanjutnya. Nah, biasanya kalau udah nanyain hal ini, 1 sampai 4 ini, tentang kegiatan apa sih yang biasanya dilakukan, maka most likely kemungkinan besarnya yang bakal ditanyakan setelahnya adalah seberapa sering. Gitu. Nah, gimana cara nanyanya? Teman-teman bisa pakai 3 cara ini. Yang pertama, how often do you read books? Teman-teman kalau notice, often ini cara pronunciation-nya itu adalah T-nya itu silent, T-nya itu nggak diucapkan. Often jadinya, bukan often, tapi often. How often do you read books? Often ya, T-nya itu silent. Atau yang kedua, how often do visitors come to your home? Seberapa sering tamu berkunjung ke rumahmu? Atau how often do you go out to dinner with friends? Seberapa sering kamu makan di luar bareng teman-temanmu? Gitu. Ini teman-teman bisa disimpan pertanyaannya, atau misalnya mau TikTok nih antar 2 orang, misalnya teman-teman ngajak teman lainnya buat join webinar ini, terus mau praktis berdua gitu ya. Coba yuk kita praktis berdua, itu feel free bilang aja ke chat, nanti aku persilakan teman-teman buat praktis gitu ya. Oke, next.
Nah, ini kan udah ada nih pertanyaan-pertanyaannya udah kita bahas nih. Terus ini ada expression, sebentar aku geser dulu. Ada expression yang bisa digunakan untuk mengutarakan seberapa sering, gitu ya. Seberapa sering sih kalian melakukan hal ini? Ya, saya kan jawabannya bisa sering banget tiap hari malah. Atau bisa juga teman-teman bakal jawabnya kadang-kadang. Atau malah nggak pernah, gitu ya. Nah, jadi di kolom yang sebelah kiri ini adalah beberapa vocab yang kalian bisa gunakan untuk menyatakan seberapa sering. Semakin ke atas dia semakin sering, semakin ke bawah semakin jarang. Gitu ya. Yang pertama, yang poin paling atas itu ada always, selalu. Kalau selalu berarti rutin, misalnya tiap hari Minggu, nggak pernah skip gitu ya. Atau setiap hari, misalnya setiap hari selalu praktis bahasa Inggris, itu pakainya always. Kalau misalnya sering cuma kadang-kadang suka ke skip, bisa pakai usually atau normally, generally, dan seterusnya gitu ya. Seberapa sering presentasenya bisa teman-teman lihat juga di sini. Sorry, pencet. Terus poin 70% sampai 100% ini enggak sampai 90% ini artinya kurang lebih sama. Biasanya, usually, biasanya gitu ya. Often itu often ya, bukan often. Often sering, frequently juga sering artinya normally biasanya, normalnya gitu ya. Nah, untuk sometimes sama occasionally ini artinya sama, yaitu kadang-kadang. Gitu. Kalau kadang-kadangnya 50% bisa pakai sometimes, kalau lebih jarang lagi atau 30% bisa pakai occasionally. Gitu. Terus selanjutnya ada seldom sama rarely. Seldom sama rarely ini artinya sama, jarang. Ya, kalau rarely ini hampir nggak pernah. Jadi misalnya let's say setahun 2 kali gitu. Mudik misalnya ya, mudik itu kan jarang banget nih, setahun bisa sekali atau 2 kali atau bahkan setahun itu nggak pulang gitu ya. Jadinya 2 tahun sekali misalnya. Itu bisa pakai rarely. Nah, terakhir ada never. Never ini paling familiar ya. Itu nggak pernah. Nah, terus untuk simbol-simbol yang ada di sampingnya ini, itu untuk menyatakan gimana penggunaan vocab ini. Misalnya usually nih. Usually ini kan ada simbol kotak dan segitiga. Kita lihat di sini. Kalau yang kotak ini, adverbs-nya ini bisa digunakan sebelum atau setelah subjek. Gitu. Jadi kalimatnya contohnya kayak gini. Usually I titik-titik. Atau juga bisa I usually titik-titik. Gitu ya. Jadi bisa digunakan sebelum atau setelah subjek. Usually I wake up at 8 in the morning. Soalnya I usually wake up around 8 a.m. Gitu ya. Terus ada juga segitiga di sini. Kalau segitiga ini berarti dia bisa digunakan di awal kalimat atau sebelum verb atau juga di akhir kalimat. Contohnya, kalau di awal kalimat dia kayak gini. Usually I play football on Sunday. Biasanya aku bermain bola di hari Minggu. Berarti dia biasanya main bola di hari Minggu. Misalnya hari Minggu ini main, minggu depannya enggak, minggu depannya main lagi, terus dan seterusnya gitu ya. Sering main di hari Minggu tapi ada ke skip sekali 2 kali. Terus bisa juga nih digunakan setelah verb. Sebelum verb. I usually play football on Sunday. Ini juga bisa atau bahkan di akhir kalimat. I play football on Sunday usually. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa jadikan acuan ketika mau mengekspresikan seberapa sering melakukan suatu kegiatan tertentu. Gitu ya.
Karena kadang-kadang bingung gitu kan, ini bener nggak sih kalau digunain di awal kalimat, boleh nggak sih? Atau harus di akhir kalimat? Nah, sekarang nggak perlu bingung lagi teman-teman, udah ada panduannya. Gitu. Jadi kapanpun ketika bingung mau naruh si kata ini di mana, feel free to open this deck. Oke. Di sini kita udah mempelajari beberapa adverbial of frequency. Nah, ini ada beberapa colloquial expressions, ekspresi yang biasa digunakan sehari-hari, gitu ya. Yang biasa orang native utarakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, every once in a while. Jadi misalnya udah bosen banget nih, ini kan udah banyak banget orang yang pakai ini. Supaya terdengar lebih advance gitu ya, supaya lebih jago, teman-teman bisa pakai ini. Yang pertama, every once in a while itu artinya sama kayak sometimes. Contohnya itu adalah I play football on Sunday morning. Every once in a while. Terus ada juga nih from time to time. Itu artinya sama kayak occasionally. Kadang-kadang. I have friends over from time to time. Aku ngundang teman buat nginep ke rumah atau buat main ke rumah kadang-kadang. Gitu ya. Atau juga bisa pakai yang ketiga nih, once in a blue moon. Once in a blue moon ini adalah salah satu idiom dalam bahasa Inggris. Atau idiom, apa ya bahasa Inggrisnya idiom? Peribahasa. Jadi nggak hanya bahasa Indonesia aja nih yang punya peribahasa. Bahasa Inggris pun ada peribahasanya. Ada once in a blue moon, ada hit the sack. Jadi kalau teman-teman ngantuk nih, pulang kerja, pengen langsung tidur gitu ya. Bilang aja, I really want to hit the sack. I desperately want to hit the sack. Gitu ya. Hit the sack artinya bukan ninju karung, tapi pengen segera tidur. Atau pengen belajar, hit the book. Bisa juga pakai itu. Atau misalnya di luar lagi hujan deras. Gitu ya. Teman-teman bisa pakai raining cats and dogs. Jadi raining cats and dogs itu artinya bukan hujan kucing-kucing dan anjing-anjing, tapi artinya adalah hujan deras. Cats and dogs. Raining cats and dogs atau rain cats and dogs itu juga bisa. Nah, kalau once in a blue moon ini artinya sama kayak rarely, jarang. Contoh kalimatnya misal ya, ini misal aja teman-teman. I drink alcohol once in a blue moon. Aku jarang minum alkohol. Gitu. Atau I drink coffee once in a blue moon. Aku jarang banget nih minum kopi. Misalnya minum kopi kalau mau ujian doang. Gitu. Bisa pakai once in a blue moon. Terus yang terakhir, hardly ever. Artinya itu sama kayak almost never, hampir nggak pernah. Gitu ya. Pernah dilakukan satu kali doang. Misalnya tahun kemarin. Itu kan hampir nggak pernah tuh. Bisa pakai hardly ever. I hardly ever play video games. Contoh kalimatnya. Ya. Oke, kita move on. Nah, teman-teman, ini kan beberapa ungkapan untuk menyatakan keseringan gitu ya. Seberapa sering intensitasnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin kalimat, aku nggak biasanya pergi ke sekolah misalnya. Aku nggak selalu makan di kantin kampus, misal ya. Teman-teman bisa banget menambahkan ekspresi don't atau doesn't, itu juga bisa. Gitu ya. Nah, si don't atau doesn't ini harus terletak sebelum si adverb of frequency-nya, sebelum always, sebelum usually, sebelum often, gitu ya. Contohnya misalnya,
Aku nggak selalu makan di kantin kampus. I don't always go to university canteen to eat. Aku biasanya nggak selalu, bukan biasanya, aku nggak selalu makan di kantin kampus. Atau misalnya mau bilang aku nggak biasanya mengundang tamu untuk makan malam, gitu ya. Misalnya kalian punya temen nih, si A ini tiba-tiba datang ke rumah, dia kaget loh, tumben banget nih ada tamu makan malam di rumah, gitu ya. Maka jawabannya bisa kayak gini. Berarti kan jawabannya A ya. I don't usually have guests to dinner. Aku nggak selalu ngundang tamu untuk makan malam, gitu ya. Nah, teman-teman, aku mau kasih tahu cara pelafalan dari guest karena dari beberapa orang itu suka salah pelafalannya ya. Nah, kalau misalnya ada huruf terakhir di sini kayak T misalnya, itu T-nya tetap diucapin, tapi cuma hint doang atau kayak nyangkut doang gitu ya. Jadi bukan guess aja, tapi guest. Cara pelafalannya yaitu guest. She doesn't usually have guest, gitu ya. Nah, karena di sini ada S-nya, maka pelafalannya si S-nya ini juga ikutan nyangkut. Jadi bukan guest lagi. Kalau guest itu kan tunggal. Jadi kalau banyak itu guests. Kalau teman-teman perhatikan ada T-nya sedikit, ada S-nya sedikit. Guests. Guests gitu ya. Ada juga nih biasanya suka salah, susu. Susu itu pronunciation-nya adalah milk. Ada K sedikit di belakang, kayak nyangkut doang gitu. Milk. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Often. Sering. Kalau mau nambahin aku nggak sering, itu teman-teman bisa menambahkan don't atau doesn't-nya sebelum si often-nya ini. He doesn't often socialize with friends. I don't often socialize with friends. Itu juga bisa. Jadi si doesn't atau don't-nya ini ditaruh sebelum si often-nya. Oke, ada yang nanya. Link attendance. If I'm not mistaken, kayaknya link presensinya ada di akhir nanti ya. Oke, kita lanjut. All the time. Selalu, setiap waktu. Contohnya, nah si all the time ini teman-teman bisa taruh di akhir kalimat. Misalnya, I don't go to expensive restaurants with friends all the time. Aku enggak selalu pergi ke restoran mahal dengan temanku. Just occasionally. Hanya jarang-jarang. Just occasionally. Sama kayak guest tadi, si just-nya ini ada T yang nyangkut di belakang. Just. Bukan just, tapi just. Ya, just occasionally. Oke. Lanjut nih. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau pakai present simple, kalimat present simple itu biasanya native speaker itu menambahkan keterangan waktunya di akhir kalimat, gitu ya. Entah itu jamnya, entah itu siang, malam, sore, atau misalnya weekend atau weekday, gitu ya. Contohnya, kalian bisa menambahkan keterangan jam di situ ya. Kalau misalnya jamnya menunjukkan pukul jam berapa? Jam 9 tepat gitu ya. Jam 9 pas, jam 10 pas, pokoknya jamnya yang pas titik 00, itu bisa tambahkan o'clock di belakangnya. Jadi, at jamnya berapa, o'clock. Misalnya, my mom makes me go to bed at 10 o'clock. Atau I get up at 6 o'clock. Aku bangun jam 6 pas. I get up at 6 o'clock. Terus bisa juga menambahkan keterangan waktunya nggak berupa jam, tapi berupa misalnya siang, malam, tengah malam, subuh gitu ya.
Kalau subuh bisa pakai dawn, sore bisa pakai noon, kalau tengah malam jam 12, jam 1 bisa pakai midnight. I never get up at dawn. Aku nggak pernah bangun subuh, bangun pas subuh gitu. Atau I always eat lunch at noon. Aku selalu makan siang di sore hari. At noon. At noon ini biasanya ya sekitar jam 3 sampai jam 5 bisa at noon. Terus ada juga nih, dia pakai jam, pakai jam, tapi misalnya jamnya nggak pas gitu ya, misalnya jam 8.30, atau bisa juga jam 8 pas pakai ini sih, bisa juga. Nah, teman-teman bisa menambahkan keterangan AM atau PM di situ. Jadi, native speaker itu jarang banget bilang jam itu yang belasan. Kayak misalnya jam 13, jam 20. Itu jarang banget mereka pakai itu. Nah, instead mereka pakainya jam yang nggak belas-belasan gitu ya. Misalnya jam 8. Jam 8 itu kan ada dua, 8 pagi atau 8 malam nih. Nah, biasanya mereka nambahin keterangan di belakangnya, entah itu AM atau PM. Atau bisa juga pakai in the morning atau in the evening. Bisa juga ya. Contoh kalimatnya seperti ini. I usually wake up at 8 in the morning. I usually wake up at 8 a.m. Terus ini sama, dia kalau sore atau malam bisa pakai PM. Di atas jam 12 gitu ya, jam 1 siang bisa pakai 1 PM. Atau jam 9 malam 9 PM atau 9 in the evening, bisa juga. Atau teman-teman mau bilang pas weekend, bisa pakai at atau on sama aja, at the weekend, on the weekend. I normally just relax at the weekend. Aku biasanya cuma santai-santai doang di akhir pekan. Ya, ini beberapa contoh ungkapannya. Oke, terus kita lanjut ke poin yang ketiga. Using sequence markers. Jadi sequence ini artinya adalah urutan. Jadi teman-teman bisa juga nih pakai ungkapan urutan. Contohnya seperti before, sebelum. Atau bisa juga pakai then, kemudian, after, setelah. Atau after that. Tuh, jadi misalnya mau ngejelasin aktivitas di pagi hari. I usually wake up at 8 in the morning. After that, I go to shower, misalnya. Atau I go shower. Aku biasanya bangun jam 8 di pagi hari. Setelah itu aku mandi. Ya, bisa pakai ini. After that, before that, dan lainnya. Nah, ini itu penggunaan kata like dan enjoy. Sama-sama, artinya sama-sama suka gitu ya. Aku suka bermain bola. Aku enjoy baca buku. Aku bisa juga pakai love. Love itu nggak hanya cinta artinya ya, tapi bisa juga suka. I love to read. Aku suka baca. I love to. I love reading juga bisa ya. Nah, biasanya pertanyaannya apa aja sih? Nah, teman-teman bisa pakai 3 pertanyaan ini. Bebas mau pakai yang mana. What do you like to do in your spare time? Jadi ini pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan untuk menanyakan aktivitas di waktu luang. Gitu ya. What do you like to do in your spare time? What do you like to do when you are on holidays? What do you like to do when you are not working? Bisa juga. What do you like to do in your free time? Free time sama kayak spare time. Atau leisure time, itu juga bisa. Bisa aja ya. Leisure, free time, free time, sama spare time.
Ya. What do you like to do in your spare time, leisure time, free time? Nah, gimana sih cara menggunakan kata like dan enjoy ini dengan tepat, gitu ya? Nah, walaupun ini sering dipakai oleh orang lain, oleh orang ketika berbicara, gitu ya. Tapi banyak banget nih masih ngomongnya itu masih salah-salah, gitu. Aturannya masih salah-salah. Jadi yang benar kayak gimana? Like ini bisa digabungkan dengan to infinitive, gitu ya. Like harus diikuti oleh to infinitive. To infinitive itu apa? To infinitive itu adalah to ditambah verb. Jadi misalnya to study, to relax, to read, to drink, gitu ya. Itu namanya to infinitive. Jadi misalnya aku suka santai, I like to relax. Bukan I like to relax, tapi I like to relax. Atau I like to read, I like to drink coffee, I like to drive. Ditambahin to sebelum si verbnya. Atau teman-teman juga bisa pakai ini, aturan yang kedua, like plus verb in. Jadi like itu selain diikuti oleh to infinitive, juga bisa diikuti oleh verb in. Misalnya, I like hanging out. I like drinking coffee. I like reading a motivational book. I like playing video games. Gitu. Jadi verbnya ditambahin in. Ingat ya aturannya, kalau teman-teman pakai like harus diikuti oleh to infinity atau enggak verb in. Kalau langsung aja I like apa? I like read, itu salah. Kecuali like-nya itu diikuti oleh benda langsung, kayak misalnya I like coffee, aku suka kopi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau aku suka minum kopi, bukan I like drink coffee, itu salah ya. Tapi yang benar I like drinking coffee atau I like to drink coffee. Gitu. Atau misalnya teman-teman mau bilang aku suka apa? Aku suka apa ya? Aku suka boneka, I like doll. Itu baru boleh. Like kalau diikuti oleh benda bisa langsung diikuti bendanya apa. I like computer, I like coffee, I like books, I like watch, jam ya. I like phone dan lain sebagainya. Tapi kalau diikuti oleh kata kerja harus ikutin dua pola ini. Nah, begitupun untuk enjoy. Kalau enjoy beda sama like. Kalau enjoy diikuti oleh verb in. Contoh misalnya, I enjoy playing tennis. Aku suka bermain tenis. I really enjoy playing tennis. Atau misalnya mau bilang aku suka workout. I really enjoy working out. Bukan workouting, tapi working out. Gitu ya. Aku suka hiking misalnya. Aku suka mendaki. I really enjoy hiking. I enjoy hiking. Itu juga bisa, gitu ya. Ingat kalau like harus diikuti oleh to infinitive atau enggak verb in. Verb in ini orang-orang biasa juga bilang gerund. Ya, gerund aku tulis aja. Gerund itu adalah verb in, sama aja ya, gerund verb in. Kalau enjoy itu diikuti oleh gerund atau diikuti oleh verb in. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau dua ungkapan ini kan sebenarnya udah terlalu common nih, terlalu biasa. Pengen lebih advance, bisa banget. Teman-teman bisa pakai ini. Biasanya native speaker itu cara dia mengungkapkan kesukaan terhadap sesuatu, dia nggak selalu pakai like atau enjoy, tapi bisa juga pakai beberapa ungkapan di bawah ini. Ya, yang pertama I'm quite into. Ingat teman-teman ya, quite di sini itu artinya cukup.
itu kan quite itu kan ada dua ya, cukup sama diam. Tulisannya sama-sama seperti ini, tapi pelafalannya beda. Kalau dia artinya itu cukup atau lumayan, pelafalannya atau pronunciation-nya itu adalah quite. Quite. Yang terdengar di akhir itu adalah T. Dia cepat quite. Gitu ya, quite. Sementara kalau misalnya diam atau hening itu quiet. Itu ya bedanya quiet sama quiet. Kalau quiet, please be quiet. Gitu. Harap tenang. Be quiet. Itu bedanya ya. Ada quiet, ada quiet. Kalau quiet artinya cukup, kalau quiet artinya diam atau hening atau tenang. Gitu. Nah, jadi kalau I'm quite into itu artinya adalah aku cukup tertarik, aku tertarik. Ya. Aku tertarik, misalnya apa nih aktivitinya, misalnya playing tennis. I'm quite into playing tennis. Artinya aku suka bermain tenis. Aku cukup suka bermain tenis. Gitu ya. Atau bisa juga I'm a big fan. Aku penggemar. Suka banget nih sama gitar musik. Cara penyampaiannya bisa seperti ini. I'm a big fan of guitar music. Aku sangat suka gitar musik. Ini nggak melulu artinya apa ya, penggemar berat, tapi bisa juga untuk menyatakan suka banget. Atau misalnya aku suka banget minum kopi. I'm a big fan of drinking coffee. Jadi nggak bisa banget nih kalau sehari-hari itu nggak minum kopi, bisa banget. I'm a big fan of drinking coffee. Itu bisa juga ya. Terus ingat kalau misalnya dia aktivitas polanya sama, yaitu dia harus diikuti oleh verb ing. Lihat ini into playing. A big fan of gitar atau a big fan of drinking coffee. Ya, kita lihat yang ketiga. Intinya keempat hal ini itu sama artinya ya. Suka banget, tertarik. I'm keen on aktivitinya apa? I'm really keen on going to eat. Aku suka banget makan di Indonesian restaurants, di restoran Indonesia. I'm keen on you, misalnya aku suka kamu dibanding I love you, itu kan udah biasa banget nih. Biar kelihatan keren gitu kan, lagi nembak, pengen kelihatan keren, I'm keen on you. Gitu, teman-teman bisa pakai itu. I'm keen on you. Aku tertarik sama kamu. Gitu ya. Terus, yang keempat, I'm interested in. Jadi kalau interested itu pasti pasangannya in. Ya, I'm interested in. Bukan interested to, tapi interested in. Lalu diikuti oleh aktivitasnya apa atau hobinya apa. I'm interested in data science. Misalnya, aku tertarik di data science. Atau I'm interested in artificial intelligence. Bisa juga. I'm interested in AI. Itu tadi ya. I'm interested in computer. I'm interested in law. Atau hobi, apa hobi lainnya. I'm interested in drinking coffee. Itu juga nggak apa-apa. Bisa juga. Gitu ya. I'm very interested in law. I'm always reading about the latest laws and legal cases. Gitu ya, teman-teman. Sekarang kalau mau bilang aku suka banget dibanding pakai enjoy atau like misalnya, itu kan udah biasa. Coba sesekali pakai yang lebih advance, lebih level up, yaitu contohnya 4 ini. Gitu ya. Atau teman-teman bisa juga nih, nggak pakai quite, tapi langsung I'm into. Aku suka kamu, I'm into you. Itu juga bisa. Jadi selain I'm keen on you, bisa juga pakai I'm into you. I'm into music. I'm into singing.
Apalagi? Apalagi selain music dan lain-lain. I'm into dancing. I'm into Blackpink misalnya. Itu juga bisa ya. And then selanjutnya masih tentang what do you like to do in your spare time? Apa sih yang kamu suka lakukan di waktu luang? Teman-teman bisa pakai cara yang ketiga, yaitu pakai adjectives of positive feeling. Adjective yang menggambarkan perasaan yang positif, gitu ya. Biasanya itu ungkapan ini itu menggunakan beberapa verbs, kayak misalnya satisfy, bore, sama excite. Satisfy artinya puas, satisfy, bore artinya bosen, gitu ya. Jadi bukan boring, tapi bore. Misalnya, aku bosen, I am bored. Gitu. Jadi bukan I am boring. Kalau I am boring itu artinya aku membosankan. Tapi kalau aku bosen bermain gitar, I'm bored playing guitar. Gitu ya. Penulisannya kayak gini. Bored-nya kayak gini. I'm bored drinking coffee. Tapi kalau misalnya mau bilang, ih dia itu membosankan ya, bisa pakai boring. She is boring. Ya, dia membosankan. Atau misalnya musik ini membosankan. This music is boring. Ya, bedanya bored sama boring. Kalau boring membosankan, kalau bored itu bosan. Terus excite ini artinya tertarik, sama kayak interest tadi. Interest, excite sama aja, tertarik. Nah, gimana cara penggunaannya? Itu harus polanya kayak gini. Be plus verb kemudian ditambahin ed di belakangnya, gitu ya. Be ini contohnya misalnya is, am, are, was, were, itu bisa be, gitu ya. Atau verb auxiliary. Sama aja, itu cuma istilah, nggak usah dihafal istilahnya. Yang penting tahu aja. Contohnya tadi is, am, are, sama was, were. Setelah itu diikuti oleh verb, kemudian ditambahin ed. Jadi misalnya verbnya adalah bored tadi, ditambahin d atau ed ya, ini nggak selalu ed. Kalau di akhirannya e ya tinggal tambahin d aja, jadi bored. Kalau interest ditambahin ed, interested. Ya. Contohnya misalnya nomor 1, he is bored when he has nothing to do. Dia bosen kalau nggak ada yang dilakuin. She's fascinated by music. Dia tertarik ke musik. Atau bisa juga dia terpesona oleh musik. Tapi lebih enak dengernya, artinya itu dia tertarik ke musik. They are interested in playing football. Seperti yang aku bilang sebelumnya, interested selalu pasangannya in. Jangan salah lagi ya. Bukan interested to. Artinya emang ke, tertarik pada gitu ya, tapi bukan to di situ pasangannya, tapi pasangannya itu adalah in. Interested pasangannya in, ingat aja, interested in, bukan interested to. They are interested in playing football. Atau bisa juga, aku puas dengan pelajaranku. I'm satisfied with my lessons. Atau juga bisa, aku puas banget dengan skor atau nilaiku. Aku puas banget sama nilaiku. I am very satisfied with my score. Terus yang terakhir, the boy is excited when I give him food. Anak itu tertarik, suka banget, gitu ya. Bahagia ketika aku kasih dia makan. Gitu ya. Nah, kalau ini kan dia subjeknya itu adalah pronoun ya, kata ganti orang. Atau kata ganti benda gitu ya. Jadi she
he, it, they, we, I, the boy, the girl, the teacher, the pilot, gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau subjeknya itu benda? Atau aktivitasnya itu sendiri juga bisa. Atau benda juga bisa, misalnya flower, bunga, gitu ya. Atau aktivitas kayak football, benda, bukan benda sih, noun gitu ya, kayak music. Atau aktivitas kayak nonton konser, seeing a concert. Gitu. Jadi polanya beda ya teman-teman. Kalau misalnya dia depannya itu orang, itu pakainya be plus verb ed. Ingat ya, kalau orang belakangnya ed. Kalau misalnya dia benda atau apa, benda atau hal, suatu hal atau aktivitas, pokoknya selain orang, itu polanya kayak gini. Be plus verb ing. Be ini contohnya is, am, are, was, were, terus ya gitu ya. Terus ditambahin verb ing. Gitu ya. Bedanya kalau ini itu artinya something, titik-titik. Misalnya membosankan, menarik, memuaskan gitu ya. Itu beda artinya. Contoh misal nomor 1, football is boring. Sepak bola itu membosankan. Beda sama kayak yang di atas tadi. Kalau ini kan bosan, kalau ini membosankan. Terus contoh yang kedua, music is fascinating. Musik itu menakjubkan, mengagumkan. Ya. Atau bisa juga studying English is interesting. Belajar bahasa Inggris itu menarik. Bukan belajar Inggris tertarik, gimana caranya belajar Inggris tertarik gitu ya. Tapi menarik. Belajar Inggris itu menarik. Atau kalau mau lengkapnya, aktivitas yang menarik gitu ya. Studying English is an interesting activity. Itu juga bisa. Atau juga bisa, seeing a concert is exciting. Eating a big dinner is satisfying. Makan big dinner itu makan malam yang banyak banget gitu ya. Kayak misalnya makan pizza limo bareng teman-teman. Itu bisa pakai ini. Eating a big pizza is satisfying. Itu juga bisa teman-teman. Jadi ingat ya, bedakan ya gimana cara penggunaan untuk yang orang sama untuk yang benda atau hal atau aktivitas. Sampai sini teman-teman ada yang bingung nggak? Ada yang pengen cerita tentang hobinya mungkin? Soalnya bingung kayak gini, Kak, aku bingung nih. Misalnya aku mau bilang aku hobi bermain bola misalnya. Gimana cara pengungkapannya gitu ya. Jadi kalau ada yang bingung-bingung, ada yang belum paham, itu tanyakan aja ya teman-teman di kolom chatnya. Terus selanjutnya, what do you like the most about the, bisa aja ditaruh, juga bisa nggak ditaruh juga nggak apa-apa. What do you like the most? Apa sih yang paling kamu sukai tentang X? X ini bisa pekerjaan, bisa kota kalian, bisa cuaca yang paling kalian sukai, buku yang paling kalian sukai, pokoknya apapun, hal apapun gitu ya. What do you like the most about X? Atau mau nanyain tentang orang lain juga, bisa juga. Misalnya apa sih yang paling kamu sukai tentang dia tuh? Oh, bisa. Misalnya, apa sih yang kamu suka banget dari dia tuh? Gitu ya. Atau, ih kok kamu suka sih sama si A? Apa sih yang kamu sukai dari dia? Kalian bisa bilang kayak gini. What do you like the most about Steven misalnya? Apa sih yang kamu sukai dari si Steven ini? Itu juga bisa ya. Boleh nggak kasih contoh buat kata-kata pengucapan lagi, Kak? Boleh banget teman-teman. Nah, teman-teman bisa bantu kasih bahasa Indonesianya apa nih kira-kira? Gitu ya, nanti aku bisa bantu penyusunan kalimatnya. Gitu.
Oke. Em, ini ya tadi apa yang paling kamu sukai gitu. Apa yang paling kamu sukai? Gimana sih biasanya pertanyaannya itu? Bentuk pertanyaannya itu seperti apa biasanya? Teman-teman bisa pakai contoh kalimat 4 ini ya. What do you like the most about your student life? Apa yang paling kamu sukai di kehidupanmu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa? Gitu. What do you like most about your job? Apa yang paling kamu sukai dari pekerjaanmu? Ini biasanya kalau ada wawancara gitu ya, bakal ditanyain, what do you like the most about your previous job? Apa yang paling kamu sukai dari pekerjaan lamamu? Atau yang ketiga nih, pertanyaan IELTS nih biasanya ada. Pertanyaan IELTS part 1. What's the best thing about your city? Apa yang paling bagus di kotamu? Gitu ya. Apa sih hal yang paling bagus di kotamu? Apakah kalian bisa bilang orang-orangnya gitu ya, orang-orangnya baik misalnya, itu bisa juga. Jadi nggak selalu benda ya. Atau bisa juga bilang fasilitas fasilitas di kotanya itu bagus, atau juga bisa bilang makanannya enak-enak gitu ya. Kayak misalnya contohnya nih, aku dari Palembang. Aku bakal jawab pertanyaan yang ketiga ini dengan makanan. Gitu ya. Misalnya ada orang nanya ke aku, what's the best thing about your city? It's food, obviously. Gitu ya. I think the best thing about my city is food. Itu bisa juga. Ada banyak cara untuk menjawab pertanyaannya, gitu ya. Ada trik-triknya juga. Sorry. Atau misalnya yang keempat, what's your favorite type of weather? Jadi kalau kita di Indonesia ini kan hanya bisa milih dua ya, musim hujan sama musim kemarau, gitu ya. Either kalau nggak kamu suka hujan, ya atau suka pas cuaca kemarau, gitu ya. Mana yang paling kamu sukai? Nah, ini juga biasanya ditanya ini di IELTS atau di pertanyaan sehari-hari juga biasanya ditanyain. Kamu suka cuaca yang kayak apa? Cuaca yang seperti apa yang paling kamu sukai? Misalnya ya. Atau kalau misalnya kalian tinggal di luar negeri, ada salju gitu, mau bilang salju itu adalah favorit weather favorit kalian, itu juga bisa. Ya. Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menambahkan degree-nya, derajat kesukaan kalian itu seperti apa, misalnya, gitu ya. Jadi maksudnya adalah kalian bisa jelasin, aku suka banget, aku suka aja, aku nggak terlalu suka. Itu bisa ditambahin adverb seperti itu. Misalnya aku suka banget, I really like titik-titik. Atau aku khususnya suka ini, aku biasanya suka apa? I especially enjoy titik-titik. I particularly love titik-titik, gitu ya. Ini kan contohnya misalnya pertanyaan yang delta nih, favorit weather yang paling disukai atau cuaca yang paling disukai. Itu kan ada banyak jenisnya nih. Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa pakai yang particularly. I particularly love raining atau rainy, gitu ya. Aku suka sama hujan. Jadi weather yang paling aku sukai adalah hujan, musim hujan atau enggak musim kemarau, tinggal pilih. Kalau musim hujan itu rainy season, kalau musim kering, musim kemarau berarti dry season gitu. Atau juga bisa hot season juga bisa, atau apa lagi ya? Hot season, dry season, sunny weather juga bisa. Gitu ya. Nah, verb-nya ini kalian bisa pakai like, enjoy, atau love. Sama-sama suka artinya. Terus setelah itu bisa diikuti oleh aktivitas atau tempatnya. Aktivitas contohnya misalnya tadi kayak minum kopi atau tempatnya. Misalnya kalian suka bioskop, tinggal tulis bioskop di sini. Gitu ya.
Oke, kita lanjut. Yang ini, nah contohnya kayak gini nih, pas banget nih. Tadi ada yang nanya kan, beberapa contoh pengucapan. Ini pengucapan maksudnya apa nih? Expression-nya kah atau pronunciation-nya, pelafalannya? Ya kalau expression-nya kalian bisa pakai ini. I really enjoy watching the trees by the lake. Sorry. I really enjoy watching the trees by the lake bend in the wind. Aku sangat suka ngeliat atau nontonin gitu ya pohon-pohon di pinggir lake, danau. Itu yang menunduk. Bahkan pohon yang suka merunduk gitu ya kalau ada angin. Nah, itu ungkapannya seperti ini. Atau I particularly like my hometown's food. Aku suka makanan dari kota asalku. Nih, bisa pakai ini, teman-teman. Atau I especially love attending my psychology lectures. Aku suka menghadiri atau datang di kelas psikologiku. Gitu ya. Notice that ini catatan ya teman-teman. Notice that like, love, and enjoy can be followed by either a verb ing or a noun. Jadi enjoy, like, sama love itu bisa diikuti oleh noun, hal, aktivitas, kegiatan, bisa gitu ya. Bendanya apa itu bisa, atau diikuti oleh activity-nya. Kalau di activity harus diikuti oleh verb ing. Gitu. Jadi I especially like walking. I especially enjoy talking. I especially love drinking. Gitu. Tinggal tambahin keterangan di belakangnya apa. Nah, kalau dia benda, tinggal tambahin langsung bendanya apa. I especially like apa ya? Computer. I especially love iPad. I especially like sky. Misalnya, aku suka sky, langit. Gitu. Kelihatan. Bentar teman-teman, aku close dulu. Oke, gitu contohnya ya. I especially like bendanya apa, gitu. Atau misalnya mau bilang country, negara nih, bilang aja I especially like Korea. I especially love Indonesia. Atau misalnya kalian mau bilang aku suka pedesaan. Aku cinta banget nih sama suasana di pedesaan gitu ya. Bisa aja bilang I especially love the countryside. Countryside ini artinya adalah pedesaan. Gitu ya. Atau kalau mau bilang perkotaan, bisa pakai I especially like the urban city. Urban. Urban itu perkotaan. Urban city, perkotaan kayak Jakarta, Surabaya, Medan, Jogja gitu ya. Kalau countryside, contohnya misalnya apa ya yang di pinggir-pinggir, desa-desa gitu, apa ya? Sukabumi misalnya. Pokoknya dia yang masih banyak alamnya gitu deh, yang masih kalian bisa duduk di pinggir sungai gitu ya. Yang suasananya kayak suasana di FTV gitu lah. Itu bisa pakai countryside. Atau kayak Lombok itu sebenarnya bisa pakai countryside, teman-teman. Gitu. Terus nah kalian nggak bisa nih bilang kayak gini contohnya, misalnya I like to walking, udah pakai to, pakai gerund lagi, itu salah ya. Kalau mau pakai infinitive, to infinitive, itu nggak usah lagi pakai gerund, misalnya I like to read, kayak tadi, ingat formula yang tadi. Atau nggak usah pakai to, langsung aja walking, I like walking, gitu ya. Pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya, teman-teman. Nah, ini parallel structure. Teman-teman, kalau mau bilang banyak activity, itu harus setara verb-nya, gitu ya. Kalau pakai ing semua. Kalau enggak pakai ing semua. Gitu. Kalau bentuk lampau semua, harus sama. Jadi misalnya aku suka nonton, suka nulis, suka dengerin musik, misalnya.
I really enjoy watching titik-titik, writing papers, and listening to the school band. Gitu ya, kalau diperhatiin ini ing semua nih, ing. Kalau nggak pakai ing semua. Kalau bentuknya verb bear semua. Gitu ya. Kayak gini, dance, go out, spend. Ya, kalau misalnya bentuk lampau harus ditambahin d atau ed semuanya. Dance, went out, terus spend sama, spend gitu ya. Jadi nggak boleh nih kayak gini, ini contoh-contoh yang salah. Misalnya mau bilang aku suka baca jurnal science, aku juga suka have fun sama teman-teman belajarku, terus aku juga suka relax on campus. Kayak nyantai-nyantai di kampus, misalnya duduk di bawah pohon gitu ya sambil nunggu kelas. Itu nggak boleh nih. Ada yang pakai ing, ada yang nggak pakai ing. Nggak boleh ya, harus pakai ing semua. Kalau mau satu pakai ing, semuanya harus pakai ing. I like reading scientific journals, having fun with my study mates, and relaxing on campus. Kalau nggak pakai ing semua. Read scientific journals, have fun with my study mates, and relax on campus. Gitu. Lanjut ya. Linking words. Linking words ini kata penghubung. Contohnya misalnya tetapi semua sini. Ada but, however, although, though. Ini semuanya artinya sama, tetapi. Nah, biasanya teman-teman kan pakai yang but ini aja nih. Kayaknya udah bosan ya, udah terlalu common nih, udah terlalu banyak yang pakai. Aku orangnya nggak suka yang mainstream gitu. Bisa pakai yang lain. Bisa pakai however, bisa pakai although, bisa pakai though. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan penggunaannya. Kalau but ini harus ada di tengah-tengah kalimat. Dia nggak boleh di awal kalimat, itu nggak boleh, di akhir kalimat juga nggak boleh. Jadi but ini harus di tengah-tengah kalimat. I really like my maths teacher, but I like my science teacher more. Aku suka sama guru matematikaku, tapi aku lebih suka sama guru IPA-ku gitu ya. Suka ini yang dimaksud suka ini bukan suka kayak suka kayak love gitu ya, tapi bisa aja suka cara mengajarnya, suka attitude-nya gitu ya, bisa pakai cara seperti ini. Atau bisa juga pakai however. However, ini bisa di tengah kalimat, bisa juga di awal sebenarnya. Gitu ya. Di tengah kalimat contohnya seperti apa? Bisa lihat di sini teman-teman. My major is history. However, I find art class more exciting. Prodiku atau jurusanku itu adalah histori, sejarah, tapi aku lebih tertarik nih sama kelas seni. Bisa kayak gini. Gitu ya, di tengah kalimat dia pakainya titik koma atau di awal kalimat harus titik dulu di sini. My major is history titik, however, koma, I find bla bla bla. Gitu ya. Atau teman-teman mau bikin paragraf nih. Ada 2 paragraf. Paragraf pertama ngejelasin keunggulan dari apa? Keunggulan dari kelas sejarah. Terus di paragraf kedua mau ngejelasin karena tadi udah keunggulannya, yang paragraf kedua kekurangannya apa. Gitu. Jadi untuk mengawali kalimat yang paragraf kedua ini bisa diawali dengan however. Ya. Jadi however juga bisa ditaruh di awal kalimat, tapi polanya harus yang seperti itu. Gitu ya. Harus diakhiri dulu kalimat di atasnya, titik, baru bikin kalimat baru pakai however. Dan kalimat sebelumnya itu harus bertentangan dengan kalimat setelahnya. Jelas ya, karena ini kan artinya tetapi. Terus although ini artinya sama aja. Pokoknya 4 ini artinya sama. Kalau although itu bisa ditaruh di awal kalimat atau di akhir kalimat. Tapi taruh koma dulu di sini. Though juga sama, bisa di awal, bisa di tengah. Tapi kalau di tengah harus ada koma dulu di sini ya. Bedanya although sama though apa?
Although ini untuk formal, kalau though ini informal. Ke teman pakai though aja. Kalau tulisan yang formal, tulisan yang scientific gitu ya, mau daftar beasiswa jangan pakai though, pakainya although. Nah ini mau jam 5 teman-teman, lanjut nggak apa-apa ya, tinggal satu ini. Nah ini adalah beberapa linking words, kata penghubung yang digunakan untuk menambahkan idea, menambahkan ide, menambahkan poin gitu ya. Teman-teman selain menggunakan and, biasanya kan pakai and nih. Itu kan udah bosen. Kalian bisa ganti menjadi as opposed to, besides, terus as well as, also, artinya sama, juga, dan. Students discuss ideas as opposed to just copying from books. Terus sebenarnya as opposed ini artinya gini ya, gimana bilangnya ya? Nggak hanya, artinya nggak hanya, lebih tepatnya itu artinya nggak hanya. Student diskusi ide. Student siswa-siswa itu diskusi ide. Jadi mereka nggak hanya kopas aja nih dari buku, tapi mereka juga suka diskusi ide. Kita itu bisa pakai as opposed to. Kalau besides cooking and painting, I often do other activities. Selain memasak dan melukis, aku sering melakukan aktivitas lainnya seperti titik-titik. Jadi besides yang di awal kalimat, ini besides yang di akhir kalimat, tinggal dibalik. I often-nya taruh depan, I often-nya taruh depan, besides seterusnya taruh ke belakang. Terus as well as bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang. She is my classmate as well as my best friend. Dia teman sekelasku dan juga sahabat terbaikku. As well as being my best friend, she is my classmate. Atau bisa pakai also, gitu ya. Jadi nggak harus ada dannya and also gitu ya. Bisa also itu bisa ditaruh sendiri tanpa ada and. I love running in the park. I also run in the gym. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Tesya presentasinya sore hari ini. Wow, banyak banget nih insight-insight tambahan gimana caranya buat mengekspresikan waktu, terus juga yang kayak tadi misalnya always, usually, rarely, dan lain sebagainya. Oke deh teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk diketik di kolom chat gitu ya. Karena ternyata sekarang sudah jam 5:02, 5:02 PM. Jadi waktunya agak mepet, jadi teman-teman yang ada pertanyaan silakan untuk dituliskan di kolom chat. Atau mungkin 1 atau 2 orang praktik langsung kali ya Kak ya. Tadi kan di awal Kak Tesya sempat kasih tugas nih teman-teman. Ada yang mau ceritain tentang aktivitasnya nggak? Gitu. Jadi mungkin tadi sambil presentasi sambil ditulis. Yang mau praktik langsung silakan bisa raise hand. Kapan lagi bisa dievaluasi gitu kan sama mentor kita Kak Tesya di sini. Silakan 1 orang atau 2 orang. Ada yang mau praktik langsung? Lumayan banget tuh teman-teman, bisa dievaluasi langsung pronunciation-nya, terus juga apakah penggunaan grammar-nya betul atau tidak gitu. Nggak perlu malu atau nggak pede gitu, karena di sini kan kita semua sama-sama belajar sama-sama supaya bisa berkembang bahasa Inggrisnya supaya getting better and better gitu. Ayo, nggak ada? Silakan bisa raise hand. Oh, pertanyaan nih Kak. Kak, penggunaan nothing apakah bisa digunakan kalau mau bilang dia nggak ada di sini? Oke, langsung aku jawab ya. Ya. Oke, kalau mau bilang dia nggak ada di sini, bisa pakai kata-kata is not here, isn't here, gitu. Jadi misalnya dia, she's not here, gitu ya.
Kalau misalnya mau pakai nothing bisa juga, tapi polanya berubah. Ini contoh yang pertama, she's not here. Atau bisa juga bukan nothing ya. Kalau nothing itu untuk benda, benda. Kalau untuk orang itu no one. Gitu. Jadi kalau mau bilang nggak ada orang di sini, no one here. Gitu. Bisa seperti itu. Oke, terjawab ya Kak. Siapa tadi? Kak Nurleni. Mungkin Kak Nurleni mau praktik langsung? Bisa banget loh di sini. Teman-teman ada yang ingin praktik langsung, silakan bisa raise hand atau langsung aja di open mikrofonnya dan bilang, Kak, saya mau praktik nih, Kak. Gitu. Ceritain apa kegiatannya hari ini. Gimana teman-teman? Ada? Coba kita lihat. Apakah mau ditunjuk? Enggak ya? Itu ada nih kayaknya. Oh, udah ada yang raise hand. Ya. Silakan langsung aja open mikrofon dan juga kalau bisa open cam ya. Halo Kak, maaf nggak bisa on cam. Oke. Okay, Oke, so silakan. usually do on weekend. I usually wake up at 7 a.m. and then take a shower, watch Netflix. But beside that, I also reply to incoming chats because I'm doing an internship as PAC in HRD. Other than that, I'm free. Thank you, Oke. Kak. Very nice, bagus banget. Tadi ada besides, ada after that, ada apa lagi ya? Ada keterangan waktunya. Itu udah kompleks, udah banyak banget variasinya. Tapi ada sedikit koreksi, yaitu ini udah aku tulis. I am usually wake up. Nah, ini common banget kesalahannya, jangan khawatir, emang sering banget dilakukan. Jadi, instead of saying I am usually, langsung aja, M-nya nggak usah pakai. I usually wake up, titik-titik, and then titik-titik, baru tadi tinggal dilanjutin kalimatnya, gitu ya. Karena di sini yang berlaku sebagai verb-nya itu adalah wake up. Jadi nggak perlu ada M lagi, gitu. Udah bagus banget tadi Kak Andita, kalau nggak salah. Okay, thank you, Kak, for compliment. Oke, terima kasih banyak Kak Andita untuk praktiknya tadi. Teman-teman sayang banget waktu kita terbatas dan harus diakhiri kali ini. Tapi teman-teman nanti bisa melanjutkan belajar atau mengulang lagi PowerPoint-nya nanti akan di-share di grup Yoursay gitu ya, di grup WhatsApp Yoursay. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, boleh kalau misalnya kita foto bareng teman-teman? Bisa open kamera ya, supaya kita bisa melihat nih wajah-wajah teman-teman yang tadi udah ikut kelas hari ini. Silakan teman-teman untuk open kamera karena kita akan foto bersama. Oke, sudah teman-teman, sudah siap? Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk kehadirannya. Link presensinya bisa dicek di grup chat. Nah, itu sudah muncul. Link presensinya juga sudah ada. Silakan untuk diisi karena untuk persyaratan mendapatkan e-sertifikat. Selain itu, teman-teman juga silakan untuk membuat Instagram story tentang keseruan kelas kita hari ini. Tag akun Instagram @yoursay_id dan juga tag akun Instagram @0english.
Instastory ini juga merupakan persyaratan biar teman-teman dapat e-sertifikat gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Tesya yang udah memberikan ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman atas antusiasmenya ikut kelas hari ini. Semoga kelasnya bermanfaat. Semoga skill bahasa Inggris teman-teman semakin meningkat selalu gitu ya ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi.